Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masayyihi ila muntahum wa syaibun alhamdulillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila yaumiddin wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa durriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Cara Allah untuk supaya dilihat atas kewujudannya terhadap hamba yang dicintai, itu sangatlah mudah beliau lakukan. Akhirnya para kekasih Allah yang kami sebut sebagai ahli syuhud, mereka tidak mudah terpengaruh oleh kebiari dunya. Apabila ada dua pilihan di hadapan ahli syuhud, yang dua pilihan itu antara susah dan senang, dan senang itu potensi seruan nafsu, dan susah itu potensi seruan Tuhannya, pasti mereka memilih yang tidak senang. Dan rumus ini di dunia golongan ahli hijab tidak masuk dan tidak pernah diterima, sehingga ahli syuhud itu dipilih diam daripada adu argumentasi, dipilih diam. Tapi diam beliau itu bukan berarti dia menyalahkan kaidah secara dohiriyah, tapi gen itu juga yang berpotensi secara dohiriyah, yo batiniyah. Artinya gini, jangan bicara tentang gen itu hanya dari sudut dohiriyah saja, tapi harus juga berbicara sudut batiniyah.
artinya ruhania. Sebab gen jasmaniah ini bisa diubah-ubah, tapi gen ruhania nggak bisa Anda ubah, nggak bisa. Bapak Ibu, ahli hijab dengan ahli syuhud, mohon maaf, ini cara berpandangan itu beda, cara memandang pun juga beda. Jelas dikatakan golongan kita ahli hijab memandangnya mesti makhluk. Akhirnya jatuhnya itu iman mesti terhadap makhluk. Satu contoh, sampai punya ayam terus dimakan garang, kan? Sampai tahu di depan Anda ayam Anda ditangkap garangan. Apa mungkin Anda beriman selain daripada garangan yang memakan? Gak mungkin. Karena Anda tahu, melihat yang menangkap dan yang memakan ayam Anda adalah garangan. Bahasa Indonesia ini garangan itu apa? Musang. Musang, ya. Ini gaya kita ahli hijab mengatakan itu. Cuman apabila ahli hijab dilemparkan satu pertanyaan, apakah bisa menjawab? Pertanyaannya gini, oke lah, kalau kau beriman yang memakan ayam itu adalah musang, andai kata musang ini, makhluk ini tidak digerakkan Allah hidup, bisakah musang menangkap dan memakan sendiri? Niki diam 1000 bahasa. Mau jawab tidak bisa, sudah kadung mengatakan imannya terhadap musang, nggak bisa. Tadi diam. Niki gaya kita yang ada di ahli hijab. Beda gayanya mereka yang ada di ahli syuhud. Pasti mengatakan Allah. Karena bagi mereka wujudnya Allah sudah nyata pada dirinya. Bertanya, wujud Allah yang nyata bagi Anda ahli syuhud itu sebab apa? Jawabannya sederhana. Sebab wujud sakliyane Allah ilahun wahid itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sebab siapapun Anda kalau mengatakan dalam iman selain ilahun wahid itu wujud, maka kewujudan selain ilahun wahid itu akan menutupi mata ruhmu untuk tidak tahu wujud aslinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes, ringkesnya di situ. Terus ditanya ahli syuhud, wujud nyatane Allah dohir mana? Dijawab kali ahli, yang si musang. Bau wingung mana ditambah. Ahli hijab malah bingung. Apakah musang-musang itu? Dijawab oleh ahli syuhud,
musang iku celukan, nama, bukan nama itu yang kumaksud, bukan sifat itu yang kumaksud, tapi antara nama musang, bukan musa lo ya, musang wis garangan dengan nama Allah, bagi ahli zuhud itu sudah la farqa bainahuma. Karena apa? Karena beliau itu sudah suhudul wahda fil kasra. Beliau memandang esa di dalam banyak, sudah bisa. Jadi jangan kau maksud Allah itu banyak, walaupun kalimahnya memakai nahnu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan bahasa nahnu kan artinya kan kita itu kan banyak toh Pak ya. Kalau saya berarti satu, bahasanya lo nahnu. Allah ngomong wa nahnu akrobu utawi ingsun iku akrobu utawi kita itu akrobu luwih idek min hablil warid katimbang urat lehermu itu. Kok pakai kita? Mengatakan nahnu itu menunjukkan bahwasannya banyak golongan ahli hijab, hakikate Allah itu banyak. Loh, bener nih. Banyak. Buktinya apa? Di dalam hatiku ada si A, si B, si C. Lah itu kan banyak oleh Allah pangerane. Tapi enggak terasa. Bon, khusus ahli zuhud akan paham jelas nyoto wujudnya Allah baik secara batiniah maupun secara dohiriyah. Dalam hal itu Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan dalam satu makalah yang ke-127 tentang kewujudan Allah. Yang nyata dan atau tentang pertemuan terhadap Allah yang hak itu pasti terjadi terhadap hamba yang di dalam hati hamba memang betul-betul ada rasa rindu ingin bertemu Allah. Dan ini juga diterangkan Allah dalam satu Al-Quran, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Qala musannifu rahimahullah dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah alimah paham ngerteni mengerti sapa Allahu Gusti Allah mingka terhadap dirimu saking iro ati iro yang di dalam hati anda anaka ing sak temene ati iro berarti mereka hamba yang mana kembali pada hati anda yang ingin berjumpa pada Allah. Allah mengerti apa yang ada di dalam hati anda. Kalau saya masukkan pada manusia,
cilikno titik cekak nyulang wis nek wis ana ora usah diutek-utek. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati hamba, yang di dalamnya hati itu ada kelompok yang ingin bertemu Allah, ada kelompok yang ingin bertemu kesenangan yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri Anda, yaitu kesenangan dunia. Sedangkan mereka yang hatinya itu ada keinginan untuk bertemu Allah, ikula tasbiru annaka, ikula tasbiru ora sabar siro anhu saking ketemu Allah. Berarti Anda yang sudah dalam hatinya paham dan menerima tentang kunci membuka pintu musyahadah atau kunci yang membuka pintu rahmat. Pintu rahmat berarti kunci yang kumaksud adalah zikir. Zikir yang kumaksud adalah tanpa nama, tanpa ngucap, tanpa aran, tanpa gambar atau sebutan. Wa huwa adzikru bisiril asrar. Utawi dzikir tersebut ikulah adzikru bisiril asrar, dzikir kelawan rasa. Niki dzikir tersebut apakah juga diajarkan Rasulullah untuk mencapai perjalanan bertemu Allah? Ya, kemarin sudah saya bahas dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah dawuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada percontohan yang baik di dalam diri seorang Muhammad, seorang Rasul. Mana? Liman kana yarjullah, terhadap orang yang hatinya mengharapkan bertemu Allah. Bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, dan bisa masuk ke alam akhirat. Wa dzakara, lan iling zikir katsiron, wa dzakarallaha, dan teringat zikir pada Allah katsiron kang akeh. Ini teladan yang dicontohkan Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Boten majek-majeki teladan, jare ana teladane kuwi nek gak ngayakno iku apa? Ngingoni gurumu kualat kuwi. Mergae gurumu iku Durya Rasul. Anak kualat. Sampai ada yang mengatakan gitu. Mohon maaf. Sampai ini di framing. Umpama, iki sing umpama. Padahal bohong. Kanjeng Nabi di tengah-tengah kita. Terus sing ngaji ku cucunya. Lah kok amplop sing gede, kok jarno melarat. Kita taruh mana muka kita? Iku asli nih sing ngaji njaluk di amplopi gede. Ngono lho, Cuk. Ora paham-paham. Bah, kadung mencolok. Seperti itu. Nggak pernah terjadi. Rasul itu mendidik seperti itu, nggak pernah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa
Apa teladan yang dicontohnya Kanjeng Nabi? Zikir. Dengan zikir sebanyak-banyaknya itulah yang akan menjadikan kau bisa bertemu Tuhanmu Allah wal yaumal akhirah, dan kau bisa masuk di alam akhirat ketika ada di dunia. Akhirnya Bapak jamaah kaum urunan. Guru kita akhinal guru kita nasabe duriya Kanjeng Nabi gak duwe apa-apa, ayo ditupokno ngene, ayo ditupokno ngono. Tak kandhane sing ngomong iku maklar, kongkonane sing ngaji mang ngene lho. Wis sampean tahu biyen kula nanti cilik aku ono wong nggawa koper ya, terus isine koper iku mau macem-macem, gak cukup dalam koper, tidak hanya baju, apapun, kadang barang-barang berharga, terus betok gempuk ngeten bok, pas sing bukan combene makler dikei larang, terus sing combene wis aku wae kene elenganan. Sampai sing gak ngerti malah mlebu ya. Combene ngerti nek panjenengane wis sasaran. Iya. Lawak dhewe wis kongkoli kong ambek maklare mang combene. Nek pas sego murah dikekno iki. Engko nek larang diparingno dikasihkan jenengan kan agak ragu. Sing kene wis saya sendiri yang ngambil. Lah ngono to. Asine iku makel combe. Ngono kok dhewe gak sadar. Dipucuki tok. Ora ngandel. Buat tutup apa man? Tutup koper ya Anda. Alima minka annaka latasbiru anhu. Allah itu wis ngerti Pak Bu. Nek ati sampean iku rindu ingin ketemu Allah gak sabar iku wis ngerti. Sampai di dalam surah Al-Ankabut Allah dawuh, man utawi sapane wong iku kana ana tinemu sapa man dalam hatinya iku yarju kehendak kekarepan. Ana apa iku yarju kekarepan sapa man liko Allah, untuk ketemu Allah. Maka fa innallaha ajalat wa innallah fa inna ajalallah la'at. Maka aku Allah berjanji terhadapmu pada waktu yang sudah aku tentukan terkait pertemuan itu. Iki Pak, Gusti Allah ngerti yen atimu gak sabar dan ingin ketemu Gusti. Tandane apa? Kerinduan dalam hatimu ingin berjumpa kepadanya. Oleh sebab itu fa'ashadaka, fa'ashadaka mongko ngedepake meruhake sapa Allah ka ing sira lewat ma ing perkara baroza kang dohirake sapa Allah ing ma baroza kang nglahirake ing ma minhu saking Allah, sapa Allah minhu saking Allah. Artinya ini Pak, umpama iki ciptaan hasil ciptaane Allah. Allah gak sabar
terhadap kekasihnya, calon kekasihnya untuk bertemu Allah. Oleh sebab itu Allah merohake atimu menyang wujude Allah lewatnya mabaroza minhu. Ini gimana maksudnya? Sampai masuk di dalam syuhudul wahdah fil kasroh lewat sifat ahadiyah Allah. Akhirnya wujud dunya saisine kabeh sebagai nurullah, bagi ahli syuhud iku wujudnya Allah. Cek bingung, ahli hijab sing bingung. Sampai nanti ketemu apa sing ono ngarep sampeyan ya iku. Wujud ahadnya Allah di situ. Makanya manusia sedunia ini yang tidak bisa kami hitung jumlahnya, satu pun tidak ada yang sama. Nek sama berarti pengerane loro. Berarti Allah lak loro. Yang penting Anda bisa masuk di dalam ketemu ahad di dalam banyak. Lho ngoten niki. Ahad di dalam banyak. Syuhudul wahdah fil kasrah. Ahad di dalam banyak. Sampai nek ketemu nyun sewu Bu. Ingon-ingon sampean banyak. Situk sampean sebut apa? Loro, telu, ya wis apa bedane? Ya wis bedane. Siji ya banyak. Sak lapangan yo banyak. Ya apa sih kira? Wis. Ibu bapak ngaji tasawuf iku tauhid iku bingungno. Iku bagi proses kita pemula. Tapi jenengan kalau sudah paham tentang bab dzikir sirul asrar boten bingung. Boten bingung. Malah setiap apa kajian tentang daqaiqul asrar, lembut-lembuti ilmune pangeran nang ati sampean mak celep ngoten mawon. Nggih. Tapi nek dirungokno ahli hijab ya wis nyes ngoten. Yes kaya geni ngene ya. Rasane panas. Mangane do lari. Ora mau ngaji babakan tauhid itu gak gelem. Nggih. Makanya aku nek ditelepon Prai Gus, alhamdulillah. Gitu. Yo Prai. Lah kaya iki mengke Prai Gus, alhamdulillah matur suwun. Karena memang untuk bertemu saya sulit, akhirnya mamang wis gak jelas. Akhirnya Prai, alhamdulillah. Enteng kula. Kok habis ngoten langsung kelon. Gak ngono ta. Ora tau blas. Patene ngono si kecil, gak sitas. Ngenteni bengine wis turu nglengger, aku teko sakno wis gak sitas. Subuh ganti aku nglengger kuno tangi gak sitas. Tangi-tangi budal kerja mulih yang ngono kasih. Pokoknya malam ini total garap. Gus, wong awakmu greges ngono apa ya iso. Ngomong tok Pak, gak apa-apa. Jaga sepi suasananya pun. Inilah janji Allah. Syarat yang sudah Allah katakan yang berbentuk pengetahuan Allah, ngertine Allah terhadap kerinduan dalam hati jenengan, fashhadaka mongko. Lah ini Allah jawab,
merohake sapa Allah ka ing sira. Berarti weruhe Anda terhadap wujude Allah itu bersumber tidak dari zikir Anda, tapi dari rahmat Allah. Lho, ngoten lho. Ngono sik ngaku-ngaku kok umpama aku gak pikir bantau. No ya. Gak mungkin. Aku mlebu nang nyatane wujude Allah. Ya aja ngono Kang, aja. Aja. Lho jenengan ngomong sing ngomongno ya sapa? Jenengan ketemu Allah sing nemokno ya sapa? Sadaro Kang, sadaro. Temen sadaro. Sebab ada halusnya sesuatu yang paling halus, ya termasuk iki mau. Yarjullaha itu Allah itu tafsirnya adalah rahmat. Rahmat berarti bertemu. Sebesar apapun Pak kesalahan kita, baik jasmani lebih-lebih rohani, kalau yang turun itu rahmat Allah bukan sifat adili Allah, maka sebesar kesalahan apapun Anda itu tidak akan menghalangi Anda untuk bisa bertemu Allah. Oh, namanya rahmat sing medun. Tapi kalau sing medun, sing muncul, sing turun itu sifat adili Allah, nggak ada ceritanya manusia itu bisa masuk surga, nggak ada. Bahasa Indonesia, bahasa syariat, bahasa hakikat, nggak ada ceritanya manusia itu hatinya sadar untuk kembali pada Allah, nggak ada. Sebab mohon maaf Rasulullah dewe dawuh yun sewu, bukan perkaranya saya yang bisa menolongmu lewat petunjuk-petunjuk ini, bukan. Sebab aku dengan kamu itu sama makhluknya. Jikalau Allah tidak merahmati aku, gak mungkin. Yang namanya petunjuk itu bisa kudapatkan dan kuberikan padamu, gak mungkin. Ini Rasulullah sendiri yang katanya dijamin, itu bilang seperti itu. Jikalau tanpa rahmat dari Allahku, gak mungkin aku membawa petunjuk ini untuk Anda semuanya, untuk saya dan Anda semua, gak mungkin. Berarti Rasulullah itu memberikan teladan, tidak ngaku. Makanya saya itu gak habis pikir. Ada yang mengatakan aku iki ya nasabe Rasul. Aku lo gak takon ngono cuk, gak takon. Dal apa kuwi kok dudu-dudun no. Ngoten no. Lho, catat mana saya? Ya Allah, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Nyun sewu. Tendensinya ngaku-ngaku iku bentuk buah dari riya dan takabur. Itu pasti. Ngaku-ngaku ikut tendensinya buah dari pohon basariyah yang ada di dalam jagate ati kita, berbuah namanya riya dan takabur. Terus nek kaya ngono, apa bedanya antara iblis dengan kita? Iblis ngomong, Gusti Allah dawuh, iblis dalam Gusti, apa yang menjadikan terhalangnya dirimu untuk tidak mau kusuruh sujud ke Adam? Jawabannya sederhana, iblis cerdas Pak, iblis yang dijawab. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Hei Gusti, jenengan gak mikir ra. Gusti Allah kene ngono. Saya ini sampean ciptaaken dugi api ya, sementara Adam dari tanah, mulya pundi? Mosok sing mulya iku nyuwun sewu. DP sing boten mulya sing lebih jelek. Aku iki keturunan Rasul. Ya toh. Pribumi kudu ada di bawah telapak saya. Lho, ngoten. Sik takang bedane apa mbek iblis. Saiki ngeten mawon. Jenengan kecilik dikenalno alif ba ta sa huruf hijaiyah guru desa apa wong sing irunge mancung-mancung desa sing irunge pesek kadang Pak awalek ya mbone gak enak lah ya apa gak kuat tumbas minyak mangane bendina wis terong iwak asin. Yun sew, ayo dipikir. Anda kenal tentang rukun Islam, rukun iman. Tadi huruf hijaiyah akhirnya jenengan bisa baca Quran. Iki ngomong sarengat lo ya. Coba tak ngomong sarengat. Anda mengenal tentang ilmu fikih, mlebu pondok. Kiyaine iku irunge pesek. Wis sampai jenengan iku mengenal paham tentang ilmu fikih dari tingkatan bawah Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, Fathul Wahab bisa membaca ilmu nahwu sorobnya. Lah kok gede-gede sampean kenal wong irung mancung. Kiyaimu iku sampean deleh misore tlapake wong irung mantung. Wis gampangane tata krama muni. Kok mbelo kuwi ora ngerti jelasi kaya apa wong iku. Karena Anda telah kena nyun sewu framingnya, doktrinnya nek gak nganut ambek durya Rasul kualat. Yun sewu Pak, kiai sak pulau Jawa, sak santri ini kepreng. Lu wes, kena prank, itu kena prank amin ya. Wes, saniki mulai sadar wes, saniki mulai sadar. Allah ya gare, lah kok mencotot tutup apa? Fashadaka ma baroza minhu, pasti Allah akan menyatakan kewujudannya pada dirimu. Artinya pasti Allah akan mentakdirkan kau bertemu wujudnya Allah. Setelah jenengan iki dicandak ketika berzikir sirul asal dimasukno ke ardil khumul, artinya di bumi khumul, kefanaan dimasukkan ke alam fana. Anda sudah lupa hatimu terkait masalah apapun. Karena di dalam alam kefanaan itu alam pemusnahan selain wujud ilahun wahid. Lebur baru buka mak cereng musyahadahnya. Akhirnya innani anallah la ilaha illa ana. Udah Pak. Nah, waktu itu kapan terjadi? Suka-suka Allah. Entah waktu sampean sholat, entah waktu jenengan kerja, entah waktu jenengan iki aktivitas ibadah murni atau tidak murni, udah itu urusan Allah. Yang jelas kita itu sebagai hamba yang telah dididik Allah lewat jalur dinut tauhid, cuman dikron kafir.
Udah, zikir sirul asr iku terus kumandangno. Urusan nanti Allah menarik rohaniyahmu masuk di dalam alam fana itu urusan Allah. Wis manuto ae. Ojo kakean. Wis ngono. Iki Ibnu Athaillah itu menerangkan atas dasar istihad beliau. Mboten ngawur. Dan istihad hasil dari ilmu tasawuf itu yang berani ditulis itu pasti tidak akan kontradiksi dengan ayat-ayat Allah. Cuman saja kita ulama, kita para santri kebanyakan tidak mengerti tentang ketasawufan, keahatan di dalam setiap ayat. Dan atau kita kebanyakan sebagai ulama atau santri tidak mengerti mutasyabihat dari semua ayat yang bersifatkan muhakamah. Inilah akhirnya tidak mengerti. Kita manusia tidak mengerti kalau nyata wujudnya Allah itu fi kulli syai'in min kulli syai'in ala kulli syai'in. Syai'in itu niki. Jadi apakah di dalam, apakah di luar, apakah di samping, apakah di atas, di bawah. Oleh karena kita tidak mengerti sejatine wujudnya Allah, akhirnya kita menuduh iki asbab wujudnya. Lah ngoten to. Wis kebuka dedek ya. Wis. Wujud asbab iku ilang ono. Nama wujud asbab iku ilang ono. Nek kuwi wis ngilangi kuwi, lho sing ngilangi lho Gusti Allah kok yoan. Sampeyan niku tinggal fokus dzikron katsirun. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu mengapa ada 3 wawu ataf. Pertama, nyun sewu ya. Liman kana yarjullah. Ada lagi wawu ataf ditambah wal akhirah. Wal yaumal akhirah ditambah terakhir wa dzakarallaha katsiran. Mengapa iki di belakang kok gak di ngarep ae? Mengapa? Iku faedah tauhid. Kui akan bisa bertemu Allah, akan bisa masuk alam akhirat di dunia ini ruhmu apabila kau terus menerus berzikir. Dan berzikir inilah intinya zikir. Zikron sejati ini zikir. Jikalau tidak Anda masuk di dalam bahrut tauhid, nggak paham sejati ini zikir. Ternyata sejati ini zikir adalah itu tadi yang muncul dari tauhid anta, la ilaha illa anta, yang disebut sirul asr. Orang Jawa mengatakan dzikir rasa. Ini tidak terucap sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya boleh keringetan nih. Ya, perlu jadi miso itu perlu. Hati. Bang, rupanya kayak anyos saya katuan basa tiga miso gitu. Hangat bisa. Pokoknya gak kobong. Jadi intinya ngeten Pak, jenengan jangan pernah hati itu pesimis gak ketemu Allah. Jangan. Ya. Di dalam ilmu tasawuf bersumber dari kitab hikam iki sekaligus memberikan penguatan bahwasanya Allah pasti akan menampakkan kewujudannya terhadap dirimu. Tinggal kita itu terus menerus mengembangkan zikir sirul asr. Karena kadang di dalam hati sampai itu sudah nggak sabar ingin ketemu Gusti Allah. Padha mbek ngeten Pak. Saya punya kenalan
Anaknya menurut saya itu juga masuk lah Pak. Dari sifatnya masuk, segala masuk. Intinya jak rumah tangga itu cocok. Jatuhlah hatiku pada si dia. Terus tak tanya si dia, ya dengan juga sayang cinta nang aku. Jawabannya cekak tapi tepat. Jawabannya ngeten. Lebih dari itu. Ngoten nek. Lah tambah semangat toh? Semangat. Aku yakin saya ingin lekas dan jumpa nikah. Lah ngoten nggih. Iku otomatis sudah. Udah tuh sama dengan Allah. Nikah niku likok Pak. Laki ketemu. Dari kalimat lako. Ketemu. Laki ketemu. Ngerti laki? Ya nek PT. Ketemu. Kita itu sudah apa? Sudah rindu banget sama Allah, dan Allah itu tahu mana waktu momennya, hitungan Allah yang terbaik itu Allah. Jangan jenengan kali kula iku rindune kaya ngono, beban rindu. Terus halah percuma. Rindu-rindu yo nyatane gak ketemu. Wong aku iki turunane wong begal. Turunane enggak ada turunan sanad wali, enggak ada. Sebab kata si Ustadz A, si Ustadz B, jikalau kita enggak ada keturunan kewalian, mohal bisa likok pada Allah. Nyun sewu, nek ana Ustadz ngomong ngono, rine tak bentuk nih cagak ini. Lho iya. Gusti Allah iku Pak, ketika saat berbicara tentang pertemuan terhadap hambanya itu gak ngomong nasab. Sampai padosi, sampai cari ayat mana pertemuan terhadap Allah itu nek memakai selain man. Kepingin roh aku. Memakai isim ma'rifat enggak ada, semua isim nakirah. Nakirah itu umum. Wa man kana yarju liqa rabbihi, sing sapa wonge. Lha iki berarti kan gak ngomong nasab. Sapa wonge, barang siapa dalam hatinya ada rasa rindu ingin berjumpa pada Tuhannya, ya fal ya'mal amalan sholihan, ya dikira terus menerus ilingo nang Gustimu, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya ketika saat kau beribadah apapun, murni atau tidak murni, ojo muncul akumu sing lakoni. Nek muncul akumu berarti ono Tuhan loro, Allah ambek awakmu. Ngoten niki. Ini jadi hilangkan rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang menempati sifat wajib Allah. Apa? Bisa ini, bisa itu. Punya ini, punya itu. Loh, ini sifat wajib Allah yang kita rampas. Sehingga manusia itu kebanyakan iku ngaku. Amen titani nek bongko, nek wis mate. Masih bojo ayu kaya apa? Mesti ditinggal. Ayo kepingin roh bojo sampean ganteng ya apa? Ning ngarepe wok nang ngene anak buah sampean jokno. Bojoku gagah kaya Arjuna. Mlakune sampean sumbunge ya napa? Tetep mlaku sampean ya megal-megal. Tetep. Wah, ngono ae. Ilingo nek wis ngunduri tuwek. Endi gagahe mang? Nyaprut. Kadang-kadang ngomongnya enggak teteh. Ya toh? Pelat kabeh wis apa? Sing kok bangga-banggakno. Ayo. Dunyamu mana? Tumpakamu mana? Mewah-mewah. Ketika Anda sampai pada masanya, mana bisa menolong Anda kembali? Gak bisa.
Makanya oleh sebab itu ojo dumeh dadi wong sugih, ojo dumeh dadi wong alim, ojo dumeh dadi wong pangkat. Terus ning atimu iku ngaku-ngaku yen dirimu yang mumpung memiliki itu. Ingat, ingat, umurmu tinggal hanya sejengkal. Umurmu tinggal hanya sejengkal. Tahu di dunia itu laksana minum, mampir minum, hanya sesaat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Sudahkah kau persiapkan ruhaniahmu, bangun untuk eling pada Allah? Wis jawaban wahai manusia, jawaban di hatimu dengan hati yang tulus bahwasanya kau akan kembali kepada Tuhan yang hak, dan disitulah kau akan nanti merasa malu di hadapan Tuhanmu, disebabkan karena saat di dunia waktu yang sudah Allah berikan kau sia-siakan untuk membangun akhirat. Bapak Ibu, jadi intinya wujud nyatane Allah itu hanya nyata tampak pada hamba yang ahli syuhud gitu. Sebetulnya diparingkan pada, diberikan pada semuanya. Ahli hijab juga begitu. Tapi oleh karena ahli hijab menolak atas pendidikan tauhid ini, maka kewujudan selain Allah itu penghalang kita sebagai ahli syuhud menuju wujud yang sejatine wujud, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Kami wiwiti saking ibu mawon dulu pentawino bapak lah ngoten nggih. Monggo Bu. Duduk ibu, wong wedok mboten sing berdiri. Sing berdiri ku orang laki. Nggih, sebab wong laki-laki nek gak berdiri ya ora dadi, ngono lho. Monggo Bu duduk mawon mboten masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten abdi saderenge Umi Zara badhe tangglet tentang perjalanan Baiat Karomah kemarin, mungkin Umi belum paham. Yang melakukan perjalanan Baiat Karomah dari ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, bahkan sampai 35 itu kalau sudah selesai, apa kedepannya tetap diistiqomahkan. Kalau puasa kan bisa Daud, kalau zikirnya itu kan apa tetap 99 kali tetap dilaksanakan asar, maghrib, jam 12 dan subuh. Dan apa itu Umi Zara kemarin itu mungkin apa lancang atau gimana ya Bi, Umi pas mimpin doa tahlil, Umi terbiasa baca waratu itu tiba-tiba terbawa di kalimat terakhir tahlil gini Abi, wah khususon thumma ila jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi mawaribiha barriha wa bahriha khususon aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa nakhussu khususon wal manijtama'na hahuna bisababi wali ajli Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihi wa afu anhum Allahumma anzili rahmah wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa raddu biyadil uqtada aidihim wa arjulahum wasta'amdu billahi wa qafa billahi wa qila.
mesti gak iso tutuk omah. Wong nek mripate gak wuta apabila pulang mesti tutuk. Wis iku jawabane. Jawabannya mriku. Tak ulangi maneh, sapa wonge nek mripat atine wuta ning Allah ya ora iso bali tekan nggon. Siapa yang hatinya tidak buta pada Allah, maka pasti bisa kembali. Titik. Ibu sudah nggak ada, Ibu? Nggak ada, geser. Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten bi saderenge. Niki terkait kami dalam berkholwat peristiwa yang diterjadikan. Biasanya kan kami kholwat niku kan dengan duduk nih. Berbulan-bulan kami lakukan dengan duduk. Di minggu-minggu terakhir ini kami ada dorongan untuk melakukannya dengan berbaring. Saat berbaring niku kami mulai sekitar setengah 12 malam. Dengan berbaring memejamkan mata, didorong dengan dzikir sirhu Allah melalui nafas, dengan memegang la ilaha illa anta wa ana. Saat berkholwat nggak tahu menit ke berapa, temeriku ketika memejamkan mata niku langsung padang terang benderang. Rasa-rasa semua tubuh baik dzikir sir hilang semua, dan tangan, kaki, jantung semua nggak ada yang terdengar. Latan beriku beberapa menit setelah itu kami melek, ternyata melihat di sekitar kamar masih gelap. Mantun ngoten beberapa menit kemudian meremali niku padang terang benderang. Sekitar 2 kali memejamkan mata niku terang. Mantun ngoten melek niku masih gelap terlihat di sekitar kamar. Semua suara-suara niku hilang, baik kipas, terus suara-suara nafas, detak jantung, semua niku hilang. Lah temeriku setelah diterjadikan niku, apakah kami salik ketika beribadah baik umum ataupun khusus niku langsung madepaken hati temeriku napa pripun, mohon petunjuk dan pemahaman. Dan ketika kami menjelaskan tentang dinut tauhid niki dan orang-orang terdekat, riyen kan disaranakan kedah dong riyen ngoten. Terlebih kepada istri, ketika kami menerangkan niku muntap-muntap ngoten. Beliaunya malah marah-marah, nggak pernah diajarkan dari orang tua ataupun guru-guru ajaran seperti ini ngoten. Lah terus mantun ngoten, ketika sudah diterjadikan seperti itu, apakah kami boleh menyampaikan lagi tentang dinut tauhid? Ngoten. Matur nuwun saderenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu hamba di dalam hatinya bergejolak rindu ingin bertemu Allah, akhirnya melakukan kholwat. Di dalam perjalanan kholwat itu ada kalanya satu hamba atau hamba yang lain tidak sama.
Ada yang A itu dibuka alam kasyafnya, si B juga tidak. Enggak sama. Dan itu tidak menjadi persoalan. Ketika saat hamba keduanya itu melakukan khalwat dan ditemukan cahaya yang cahaya bersumber dari alam kasyaf, itu disebut nurullah. Itu cahayane Allah berbentuk makhluk. Tondone itu kalau nurullah bukan nur makrifat. Dalam diri panjenengan ini masih ada muncul rasa iman keakuan makhluk. Entah makhluk diri Anda sendiri atau makhluk di luar diri Anda, cahaya itu. Niki tondo-tondone bahwasanya itu nurullah. Inilah yang Allah terangkan di dalam nur makrifat itu. Di atas nur itu ada nur lagi. Inilah yang dimaksud nurullah, di atasnya ada nur makrifat. Nur makrifat itu apa? Satu cahaya untuk membuka rahasia di dalam alam musyahadah. Nek nurullah, cahaya yang membuka di alam mukasyafah. Bedanya ada di situ. Nah, tanda kalau itu adalah nur makrifat, ketika Anda didatangkan cahaya tersebut, wujud sakliyane ilahun wahid termasuk diri kita itu enggak ada. Apakah tadi yang disebut suara jantung, suara nafas, apapun sudah enggak ada. Yang ada yang nyata cuman ilahun wahid itu. Bapak Ibu, ini sing mesti terjadi pada siapapun. Nah, munculnya nur makrifat itu didasari karena secara keilmuan, secara sistematis, karena jenengan iki mendawamkan dzikir. Yang dzikir itu Anda tidak merasa kalau Anda yang berzikir. Itu yang pertama. Lah, langkah berikutnya apa? Jikalau saya itu masih nurullah, bukan nur makrifat, ketika Anda berkholwat, hilangkanlah keakuanmu yang berkholwat. Inilah maksud faktulu anfusakum. Untuk yang kedua, ketika saat orang dekat kita, anak istri menolak tentang hal itu sudah biasa. Sudah biasa. Dan itu bentuk proses mereka. Biarlah dia itu bentrok-bentrok, menolak, bahkan menghujat sampean, mengatakan bahwasanya ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kami. Memang Pak, ajaran inti Rasulullah yang ini 14 abad niki dipendam memang. Sehingga guru-guru kita di dalam syar'i nggak mengerti. Bagaimana mungkin dia itu akan menyampaikan perkara yang tidak mereka mengerti? Ya nggak mungkin. Beliau menyampaikan hanya perkara yang mengerti. Istilah bahasa ini, apa mungkin Pak kula niki sok sedekah sementara kesakku gak ono duit? Nggak bisa. Jadi sudah benar memang guru-guru beliau itu nggak pernah mengajarkan, karena memang tidak tahu.
dan tidak mengerti. Yes. Terimalah hujatan mereka, terimalah. Nah sekarang apakah diperbolehkan saya untuk menyampaikan kembali sementara kami lebih paham daripada yang dulu? Nek dulu pahamnya sekedar ilmu, nah sekarang sudah paham tentang amal, bagaimana cara mempraktekkan. Jadi monggo silakan. Tapi sampai tetap jangan pernah menyalahkan bila mana mereka menyalahkan. Artinya apa Pak? Semua diri manusia penuh proses. Ada prosesnya masing-masing. Urusan proses itu sampai mati ya wis, ya urusannya Allah. Sampai mati menolak aja, nggih monggo. Dan itu juga ada konsekuensinya dan dasar hukumnya juga ada Pak. Monggo kerso. Sampai monggo. Karena ilmu itu memang untuk zaman yang seperti ini sudah terang-terangan. Yeah. Ada lagi? Lagi-lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten sadherenge Yai. Dalam sering mirengaken bahwa Rasulullah nanti sancak bahwa awalun wajibin alal insan itu ma'rifatulillah lil bistikon. Nah, dari sini menawi miturut keterangan Kiai bahwa Allah itu wonten saklebeting kula piyambak-piyambak lan napa saklebeting ati lan awak kula piyambak-piyambak. Nah, ketika saya bermakrifat tu anna lil bistikon, saya yakin bisa. Kalau menurut keterangan bahwa Allah itu ada dalam diri kita, mengapa kita merasa masih susah untuk bermakrifatulillah yang lil bistikon betul, sehingga kita untuk melakukan dzikir sir, dzikir rosoh, bahkan untuk sirolah pun kita masih merasa susah. Nah, untuk melangkah ke dalam sirul asror, rosoh yang bagaimana yang harus saya ungkap ketika saya dikron kasirun. Nah, mohon pencerahan Kiai. Mantun nuwun sadherenge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang segala Allah hadapkan terhadap makhluknya iku jadi sulit dan gampang, iku ya digawe-gawe dhewe. Kalau pertanyaan mengapa sebab sulit, nek saya urai karena hati kita masih dalam belenggunya hawa. Itu persoalannya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana rasa yang bagaimana yang harus kulakukan untuk dzikron kathiron itu. Gini Pak, di dalam ruh niku Allah bekali rasa atau iman. Tergantung iman sampean iku larikan kemana, kau bawa kemana iman itu. Iman ada dua, nurul iman dan hakul iman. Iman kita yang nurul iman, masih ada iman selain Allah. Buktinya kita masih merasa kalau kita yang melakukan. Makhluk, oh, kalau enggak bojoku ngono masa gak penak. Lah wong bojoku enak. Loh, ada iman yang seperti itu kita. Berarti iman kita double. Amantu billah, aku beriman pada Allah. Lagi
wa malaikatihi, malaikate Allah makhluk, wa rusulihi, utusane Allah. Artinya dalam hati kita ada iman, ada rasa bahwasanya yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel, bahwasanya yang menyampaikan dinut tauhid ajaran itu Rasulullah. Nah, tetap berarti iman kita itu masih ada iman selain Allah juga. Iman pada makhluk ini disebut nurul iman. Jenengan kalau imannya itu ada dua, ada tiga, bahkan banyak, tak jamin kita tidak akan menemukan satu kedamaian, ketentraman hati. Nggak bisa. Pasti gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi kalau iman sampean ini sudah masuk dalam hakul iman yang Rasulullah mengatakan ihsan, beda sudah. Iman sampean tunggal, iman sampean ahad, tidak akan beriman pada selain daripadanya di seluruh aspek kejadian apapun. Jadi yang dimaksud dzikir rasa adalah dzikir di mana rasa pengakuan dalam diri Anda itu keakuan Allah, bukan keakuan kita. Itu yang harus jenengan kembangkan terus, dikron katiron. Dikron lah eling toh Pak ya. Secara lugat eling iku sadar. Kalau bukan kita yang melakukan. Tapi siapa? Hidup dalam diri kita. Ngoten lho. Lah hidup dalam diri kita itu bukan hidup sebagai sifat, tapi mausufnya, yang disifatinya siapa? Itulah ilahun wahid. Kalau sudah masuk di dalam ilahun wahid, status kita makhluk yang berkehendak, yang melakukan, mesti hilang. Itulah yang kumaksud dikron katiron, yang sampeyan iki dengkan terus menerus. Intinya Pak, ojo gampang kita dalam hati muncul rasa keakuan makhluk yang melakukan, dan atau seringlah kau bersifat seperti suwarun qaimatun, laksana patung. Udah, itu aja. Sebab hakikatnya sifat kita sebagai makhluk ikulah haula wala quwata. Ini maksudnya dikron katiron itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini tanya masalah baiat kemarin Pak Kiai. Apakah baiat nyambung talinya sama Allah, apa bisa digabung dengan baiat yang kemarin? Gitu aja Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kalau sudah mengerti wujudnya Allah, terus dikasih mobil mewah, gak mungkin hatinya terbuai dengan mobil tersebut. Justru mobil itu beliau jadikan sebagai kewujudan Allah, syuhudul wahda fil kasrah, dalam kalimat yang sederhana. Gak mungkin jenengan ditumpahi mobil, justru Anda tumpahi untuk musyahadah pada Allah. Sebab Allah itu kemusyahadahannya tidak hanya di
makom musyahadah, juga ada di makom mukasyafah, juga ada di makom muhadharah. Kalau kemusyahadan Allah itu hanya di makom musyahadah, berarti ning dunya iki gak ono swarga, gak ono alam akhirat. Di dunia di makom muhadharah ini kasunyatan nggak ada. Padahal mohon maaf, mengapa di dunia ini kok Allah mengatakan lewat Rasulnya liman kana yarjullaha. Kok begitu? Artinya ini akan terjadi terhadap hamba yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ayat berikutnya wal yaumal akhirah, akhirat itu bisa kau temukan di dunia ini. Ini sebatas rohaniah Anda. Berarti Allah iku yo nyata ning muhadharah, ning mukasyafah, lebih-lebih ning musyahadah. Musyahadah itu tidak hanya di musyahadah itu juga di mukasyafah dan atau di muhadharah bagi mereka yang bersirul asrar. Tapi bagi mereka yang belum bersirul asrar, mohal mak, tidak terpengaruh dengan mobil itu. Mesti terpengaruh. Mesti milih penak-penak. Orang milih mboten purun dikon milih sing gak penak atau sing soro-soro. Milih sing penak. Kalau tidak memegang sirul asrar. Sehingga ketika saat kita dihadapkan disuruh untuk tidak enak-enak, di hati ngerundel, pol ngerundeli. Tapi nek enak, wah cocok iki. Iwak ndok gak ono rine. Wis. Begitulah sifat manusia kita sebagai manusia. Tatkala masih bergantung terhadap seruan nafsu itu memang begitu, Pak. Jadi tergantung, Pak, itu tadi sudah bersirul asr atau belum, jawabannya juga nggak sama. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, sadereng. Kula badhe tanglet dan awal cerita sedikit tentang pengalaman tadi pagi sehabis subuh. Kita dalam wirid atau yang berkaromah itu kita langsung tertidur. Dalam saat tertidur itu Allah menampakkan atau memperjalankan dalam wirid tersebut. Itu saya ketemu seorang tua banget. Di saat orang tua banget itu merasa bahwa mencuri salah satu barang saya, terus di saat mencuri itu ada teman kita itu membawa panah dan saya sendiri membawa pedang. Di saat itu orang itu saya tanya, "Mbah, kok barang saya jenengan ambil?" Gitu. "Enggak, saya enggak ngambil." Padahal saya tahu dan teman saya tahu bahwa barang saya itu diambil bapak tua itu. Setelah itu teman saya itu langsung mengunjamkan panahnya ke bapak tua itu, dan saya pun menebaskan pedang saya ke bapak tua itu. Terus setelah itu kita terjadi perkelahian sampai bapak tua itu saya gencet waktu pedang sama panah itu tidak mati, tidak meninggal, bahkan dia langsung berwujud menjadi dua. Jadi dua itu langsung merupakan bapak tua itu masuk tanah, keluar tanah itu dengan mudahnya.
Terus saya hunjam terus sama pedang itu. Terus di saat itu saya langsung bersirul asror juga dalam wirid itu. Ternyata Allah membisikkan, apa benar karomah itu bisa ditunjukkan melalui orang lain. Allah berbisik begini, itu loh wujud karomah kamu, gitu Gus. Itu aja pertanyaannya Gus. Setelah bersirul asror langsung kita terbangun dari dikir tersebut atau tertidur tersebut Gus. Pertanyaannya, apakah karomah itu bisa Allah, kan suka-suka Allah untuk ditunjukkan karomah itu kepada diri kita itu apa? Kan suka-suka Allah, pikiran saya gitu. Tapi di saat itu Allah berbisik, begitulah wujud karomah kamu, gitu Gus, waktu terbangun itu. Ngoten mawon, ngapunten nek derenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengendaki terhadap sesuatu apapun terhadap hambanya dengan cara apapun, itu suka-suka Allah. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah pun juga mampu untuk melakukan atas segala hal apapun, senajan walaupun tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Jadi jawabannya saya, Pak, Allah bisa segala-galanya. Sing penting iku jangan pernah hatimu itu beriman selain ilahun wahid. Itu aja. Bentuk Allah mengkaromahkan, memberikan karomah dengan bentuk apapun, ya sudah. Itu sudah hitung-hitungan Allah terbaik untuk kita masing-masing, walaupun beda-beda. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Badhe tanglet. Kula nate mireng firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lajeng kula ngamalaken, sejak saya mengamalkan Sirul Asrar niku kula nggak ada pemahaman bahwa Allah itu ya realitas hidup ini Gus, realitas hidup yang berjalan ini. Napa iman ingkang kados ngoten niku sampun leres. Jadi saya minta penjelasannya juga dari sudut pandang hakikatnya Tosuti. Sampun matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memakai sudut pandang ahli syuhud. Benar. Segala hal apapun perwujudan Allah masuk di dalam realita dalam kehidupan. Sehingga ahli syuhud itu yang tampak hanyalah kewujudannya, bukan kulla syai'in, sesuatu yang wama ta'malun itu bukan makhluknya tapi kholiknya. Jadi realita hidup dan kehidupan itu sebetulnya memang wujud nyatane Gusti Allah. Lanjut. Cukup? Bapak Ibu hadirin, Bu, sekali lagi jangan diulang ya. Yang tadi itu untuk Anda sendiri aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.